Ya, Kabupaten Kudus menjadi tuan rumah acara kick-off sosialisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah. Ya, acara tersebut membahas tentang Undang-Undang HKPD agar pembangunan di daerah dapat lebih strategis. Sosialisasi yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus pada Jumat 11 Maret tersebut dihadiri oleh pejabat dari pusat dan daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenku RI Astra Primanto Bakti, Direktur Jenderal Anggaran Kemenku RI Isa Rahmat Tarwata, anggota DPR RI Komisi 11 Mustafa, dan kepala daerah di wilayah Jawa Tengah turut hadir dalam acara tersebut. Undang-Undang HKPD akan menjadi solusi bagi daerah yang dana transfernya masih rendah. Hal tersebut dikarenakan ada sejumlah alokasi anggaran yang prosentasenya dinaikkan sehingga ada penambahan jumlah penerimaan. Bupati Kudus Hartopo optimis undang-undang tersebut akan meningkatkan harmonisasi antara pusat dan daerah dalam merespon kebutuhan pembangunan daerah, sehingga peningkatan perekonomian daerah dapat terwujud. Ya, masalah HKPD tadi apa yang sudah saya sampaikan, ada 4 pilar, bahwa lahirnya undang-undang HKPD ini tentu bahwa untuk membangun keselarasan, keseimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan daerah. Ini tentu bahwa hal-hal yang seperti ini, bahwa selama ini kesenjangan di Republik ini, ya, bahwa ada daerah yang sangat amat kaya, ada daerah yang sangat amat kekurangan. Maka lahirnya Undang-Undang HKPD ini menjadikan sebuah instrumen untuk ada pemerataan. Bupati Kudus menambahkan pemerintah telah melakukan revisi aturan penggunaan dana cukai di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 ke PMK Nomor 215. Namun aturan tersebut masih terlalu kaku dan belum fleksibel seperti sebelumnya. Dalam PMK 215 sendiri, untuk alokasi kesehatan diberi jatah sebesar 40% dari anggaran, kemudian alokasi bidang penegakan hukum 10%, dan alokasi kesejahteraan masyarakat sebesar 50%. Ya tentu, ini untuk kabupaten kota, bahwa selama ini, bahwa sekarang ini kalau dulu hanya ada dana desa, saya perjuangkan bahwa kelurahan pun ada dana kelurahan. Dana bagi hasil juga pun BHCT, yang dulunya 2% kita naikkan ke 3%. Sekarang untuk bagaimana untuk pengaturan pengalokasian itu untuk peraturan PMK-nya? Ya nanti kita tunggulah bahwa dengan adanya PP kita turunkan ke PMK bagaimana kebutuhan sesungguhnya di wilayah. Maka saya minta kepada para kepala daerah agar membangun komunikasi untuk bisa cerdas melihat peluang ini. Inilah yang saya harapkan. Sehingga ada komunikasi apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga kita sinkronisasi tentang regulasi. Bagaimana keputusan undang-undang ini dijabarkan di dalam PP, peraturan pemerintah, sehingga di dalam turunannya peraturan menteri. Dan di dalam peraturan menteri inilah bagaimana bisa mengaktualisasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenku RI Astra Primanto Bakti merespon akan pertimbangan fleksibilitas DPHCHT. Pihaknya menyampaikan setiap daerah di Indonesia memang memiliki keunikan kondisi masing-masing, tak terkecuali di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, Undang-Undang HKPD hadir agar pembangunan di daerah dapat lebih strategis. Timbal baliknya, Prima mendorong agar seluruh kepala daerah terus meningkatkan kualitas belanja daerah. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan.